Ya, halo semua. Balik lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan membawakan video review dari iBeso IT01X. Sebelum videonya dimulai, disclaimer dulu. IT01X ini nggak ada yang mensponsorin. Dengan kata lain, dibeli dengan uang saya sendiri. Video ini juga merupakan opini pribadi saya terhadap si IT01X ini. Yuk kita mulai. Kalau beli IT01X ini dapat apa aja sih? Tentunya kalian dapat IM-nya, dapat kabelnya, dapat juga kotaknya. Dapat aksesoris lainnya, foam tips, ear tips putih yang benyet, saya nggak dapat seal-nya. Dapat ear tips bor kecil, ini terlalu kenceng, nggak tahu apa, terlalu apa namanya, terlalu keras, saya nggak suka pakai yang ini. Yang satunya ini dia white bore silikon agak tebel tapi lumayan bisa sedikit merubah suaranya. Yang satunya ini kayak KZ belimbing, ya saya nggak suka ear tips yang ini. Ini apa? Ini dapat spare nozzle. Nozzle-nya nggak ngerubah suara, cuman wax guard aja ya. Biar nggak masuk kotoran kuping kalian ke sound tube-nya. Untuk wadahnya kayak apa bang? Kayak gini wadahnya. Tuh, ini packaging luarnya. Sisi kiri, sisi kanan, sisi belakangnya begini. Silakan kalau kalian yang mau baca, baca aja, pause dulu tuh, silakan baca. Saya nggak akan bacain. Selain itu, kotak dalamnya kayak apa? Kayak gini ya, warna kuning, colorful. Dapet tuh ya. Ada quick start guide-nya dan ini ya lumayan aman, tapi ininya nggak ada perlindungannya ya. Yaudah, kita masuk ke IM-nya. Kita bahas build quality-nya. IT01X ini merupakan IM single dynamic driver beryllium plated. Bodinya mostly terbuat dari plastik kecuali nozzle-nya dari besi. IT01X ini desainnya mengingatkan saya kepada marble atau juga permen. Mungkin IT01X ini didesain sebagai permen untuk di kuping kalian. Si IT01X ini sempet klaim garansi 2 kali. Ya, saya tukerin barangnya. Kenapa tuh bang? Yuk kita storytelling dulu. Di unit saya yang awal udah dipakai sebenarnya 2 hari. Wah mantep nih, suaranya enak. Tapi kenapa kok MMCX-nya agak kendor ya? Saya sambil make 2 hari juga sedikit baca-baca. Di internet kok MMCX-nya pada bilang kenceng banget, malah sampai susah diputer kabelnya. Ya akhirnya saya putuskan untuk tanya ya, ini apakah bisa diklaim garansi atau enggak. Akhirnya dicek dulu. Setelah dicek, akhirnya ditukerin dengan unit baru. Di yang unit kedua, yuk kita masuk storytelling lagi. Di unit yang kedua dia bener sih, begitu datang saya terima. Wah MMCX-nya kencang banget. Kayak di super glue, malah nggak bisa diputerin kabelnya. Wah berarti unit yang pertama memang cacat MMCX-nya. Tapi begitu saya dengerin yang unit kedua nih, loh kok sumber suaranya kayak keluar dari mata kiri saya semua ya? Apa mungkin STL P51 saya rusak? Saya cobain lah, colokin ke HP. Masih sama. Saya colokin lagi ke Vio K5 Pro. Loh kok masih sama ya? Wah. Fix ini channel imbalance. Akhirnya ditukerin lagi. Total klaim garansinya habis berapa lama ya? 11 hari mungkin kalau nggak salah. Ya, di yang unit ketiga, yang ini udah aman. MMCX-nya nggak wobbly, nggak spinner. Dia juga nggak ada channel imbalance, nggak ada driver flex, nggak ada masalah vakum juga. Ini udah unit yang mantap-mantap. Akhirnya saya bisa lanjutin dengerin si IT01X ini untuk bikin video reviewnya. Fittingnya IT01X ini nyaman banget loh. Selain ringan karena bodinya yang plastik, dia juga tinggal tancap, nggak usah digoyang cikuk ya, udah langsung dapat seal-nya. Untuk tingkat kenyamanan sebenarnya saya paling suka pakai Final Type E, tapi
suaranya saya paling suka di Akuston AET08. Ya, dia lumayan tip rolling ngaruh ke suara. Sebelum masuk ke suaranya, saya masukin dulu penampakannya di sini. Yuk kita bahas soundnya si IT01X. IT01X ini merupakan single dynamic driver beryllium coated. Untuk bagian sound saya tes pakai dongle Astel P51, Vio K5 Pro di sebelah sisi kiri saya, dan Redmi Note 9 Pro yang dipakai ngerekam video ini. IT01X ini dicolok HP sebenarnya fine-fine aja ya, tapi seperti biasa memang agak kurang maksimal. Gambaran besar tonalnya kayak apa sih IT01X ini? Dia ke arah V dan W shape bergantung dari ear tipsnya. Dia juga masuk ke all-rounder in my opinion. Yuk kita bahas satu persatu dari bassnya. Bassnya kalau pakai AET08 yang saya pakai di sini, dia sub bassnya boost ya, sampai ke mid bass. Upper bassnya juga dia rapih loh, nggak ganggu ke mid range-nya. Dia nggak nutupin vokal atau instrumen lain. Model bassnya snappy, impactful, jedak-jeduk, nggak nyebar bumi kayak FD5. Dia ekornya atau decay-nya nggak begitu panjang. Kalau saya harus komentar dari si bassnya ini, satisfying banget loh. Bassnya nggak ganggu ke vokal, dia nggak nutupin vokal. Ya karena tahu sendiri saya vocal lovers. Tapi saya juga suka bass. Tapi kalau dirasa ini terlalu bassy untuk kalian, bisa kok sebenarnya dikurangin bassnya pakai ear tips yang ini. Si apa ini? KZ Blimbing kali ya disebutnya, nggak tahu juga. Yang warnanya biru ada spiralnya, dia ngurangin bassnya. Mid range-nya untuk IM yang ke arah tuningan V-shape dia nggak begitu mundur. Kalau pakai ear tips AET08 kayak apa sih? Si suara mid range-nya itu dia di tengah. Untuk vokalnya dia balance banget, dia nggak ada suara aneh atau tajam-tajam atau malah jadi overweighty pun enggak ya. Kalau pengen vokalnya lebih maju lagi atau dengan kata lain dibikin ke arah W-shape ya, dia ngebass vokal maju, ngecring, bisa pakai ear tips yang ini yang bawaannya dari Ibeso, yang white bore yang silikonnya agak sedikit keras. Pakai yang C ear tips ini dia vokalnya jadi lebih ngegigit ya, lebih dapat, lebih nyemprot ya. Tapi kalau saya sendiri lebih suka yang ini, lebih relax. Untuk treble-nya, kalau pakai AET08 dia lumayan extend, cering, tapi juga dia nggak tajam, nggak metalik. Kalau untuk kalian yang ngerasa masih terlalu ngecering ya, cobain deh pakai ke Final Type E. Dia lumayan jadi smooth pembawaannya. Kalau dibuat rangkuman secara gambaran besar tonalnya dari macam-macam ear tips ini ya, sebenarnya yang ini nggak dipakai, ini nggak dipakai, ini nggak dipakai, yang dipakai ini dan ini ya. Ini itu apa? Yang spiral warna biru, white bore silicon, Final Type E dan AET08. Kalau pakai AET08 dia V-shape, ngebass, ngecering, tapi pembawaannya tuh relax ya. Saya pakai IM ini 5 jam nempel di kuping loh, nggak saya lepas. Bassnya dia nggak beleber ke mid. Midnya dia natural, relax, nggak begitu maju. Treble-nya ngecering tapi nggak tajam. Dia extend ya lumayan lah. Favorit saya IM ini pakai AET08. Kalau pakai Final Type E, dia masih V-shape, ngebassnya jadi lebih dominan ya, lebih stand out karena treble-nya dia dibikin smoothing ya, jadi lebih smooth treble ya. Mid-nya ya kurang lebih sama lah kayak di AET08. Kalau pakai yang ini white bore silikon hitam, dia jadi ke arah W shape, dia lebih
maju, lebih ngegigit ya si vokalnya, si midnya. Treble-nya pun dia ngecering, bassnya ya masih ngebas kok. Kalau pakai yang si spiral kayak apa ini, KZ Blimbing kali ya. Kalau di yang spiral ini saya kurang suka sebenarnya, bassnya jadi kempes, jadi serba tanggung. Vokalnya pun tapi dia nggak begitu maju ya, malah treble-nya yang jadi maju, jadi ngecering. Yuk kita masuk teknikalnya. Kita mulai dari stage-nya. Stage-nya si IT01X ini nggak begitu luas, tapi juga nggak sempit ya. Untuk V-shape ini dia stage-nya simetris loh, nggak oval. Sayangnya dia juga nggak begitu gambarin ruangan eksaknya. Nggak begitu jelas ruangannya. Untuk imaging dan separasi, dia lumayan oke loh, terutama dalam konteks price bracket ini under 2 juta dan juga hanya single dynamic driver. Suaranya dia meyakinkan, tapi tuh untuk si imaging separasinya tuh dia nggak begitu tajam ya. Atau kalau bahasa saya biasa dulu bilang sih nggak begitu pop up ya. Tapi plusnya dengan tonalnya ini dia kayak jadi yang saya bilang tadi ya, relax loh. Pembawaannya tuh santai, bisa saya pakai 5 jam. Nggak lepas dari kuping saya. Pembawaannya itu ya jadi mengalir aja musiknya, enak sih sebenarnya. Untuk yang santai-santai. Kita bahas timbernya. Timbernya IT01X ini in my opinion one of the most natural for the price ya. Biasanya untuk price bracket yang kutip budget ya, karena untuk orang luar negeri harga segini masih budget masuknya. Dia itu suaranya biasanya di area budget ada lah yang metalik atau malah overweighty ya. Vokalnya melenceng aneh-aneh, yang ini enggak kok. Ini saya habis pakai HD 600 ngedengerin lagu vokalan, pindah ke sini aman-aman aja kok. Untuk detail retrieval-nya dia lebih ngegambarin makro detail atau gambaran besar suaranya, perbedaannya gitu. Contohnya dia lebih ngegambarin ini instrumen bass, ini ngecering simbal, ini bass, ini simbal. Sedangkan kalau mikro detailnya in my opinion sejujurnya ini biasa aja. Bukan anti detail sih, tapi ya memang standar lah. Untuk harganya ya mungkin di kelasnya lah, nggak mencoba untuk saing ke kelas atasnya. Untuk dipakai FPS gimana? Kalau dipakai FPS ini konteksnya kompetitif ya. Kalau kompetitif atau ranked, dia itu kurang bisa gambarin footstep-nya karena memang pembawaannya yang saya bilang tadi dia relax ya. Kalau dipakai casual sih ya fine-fine aja, enak, dia bassnya boosted jadi kayak headset gaming yang standar lah. Jedar, jedur, jedar, jedur. Bah! Wow. Ya enak-enak aja kalau untuk casual. Kalau untuk komparasi ya tanya aja lah di kolom komentar. Kalau notifnya masuk pasti saya bales kok. Untuk konklusinya dari si IT01X ini, worth it nggak sih? Kalau dari semua packagingnya, suaranya, dan IEM-nya tanpa mandang build quality-nya, worth it. Dia itu untuk kalian yang nyari IEM all-rounder, dia pengen ngebas IEM-nya tapi rapih, nggak nutupin vokal, nggak nutupin mid-range, nggak nutupin gitar. Dia worth it loh, treble-nya juga nggak tajam, nggak metalik. Atau dengan kata lain, untuk kalian yang cari IEM yang fun, tapi secara bersamaan juga pembawaannya relax, ini mantap-mantap sih. Cuman kalau masukin kayak yang tadi, si build quality-nya ini agak questionable ya. Kenapa ini iBeso? 2 unit loh, 2 unit. Atau emang saya aja yang sial ya? Ya, udahlah, gimana lagi? Mungkin anggap aja saya yang sial. Mungkin kalau kalian beli aman-aman aja. Yaudah, paling segini aja review IT01X dari saya. Saya nggak tahu udah mau ngomong apa lagi ya. Saya sekarang rekam ini jam 1 malam. Yaudah,
Sebelum ending, saya selalu mengingatkan, jangan lupa patuhi prokes. Jangan sampai kena COVID, mending pakai jajan aja, ini lumayan loh. Selain itu juga saya mengingatkan lagi, jangan lupa makan secukupnya, minum secukupnya, mandi biar nggak bau, olahraga, kalau sempet tidur yang cukup, berjemur juga. Ya udah, sekian dari saya, bye-bye.